إلى الخندق. هيا. الله. اللهم إن أبقيت شيئا من حرب قريش فأبقني لها. Peristiwa Perang Bani Quraisyah terjadi tidak lama setelah Perang Khandaq. Setelah Perang Khandaq selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangkah pulang ke rumah Ummu Salamah, istri beliau. Setibanya di dalam rumah, beliau meninggalkan senjata dan pakaian perangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh beliau. Ketika sedang mengguyurkan air ke sekujur tubuhnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejutkan dengan kehadiran malaikat Jibril yang memerintahkannya untuk segera menyerbu kaum Yahudi Bani Quraisyah. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Apakah senjata sudah diletakkan ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya." Lalu Jibril berkata lagi, "Para malaikat belum meletakkan senjata. Sungguh Allah memerintahkan engkau untuk bergerak ke Bani Quraisyah. Aku akan mendatangi mereka dan menggoncang mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cepat menyelesaikan mandinya dan bergegas keluar rumah. Beliau kumpulkan kaum muslim dan memerintahkan seorang muazin agar berseru kepada orang-orang. Kemudian, untuk memastikan perintahnya agar dilaksanakan secepatnya, beliau berpesan kepada para sahabat, "Janganlah sekali-kali salah satu di antara kalian sholat asar kecuali di daerah Bani Quraisyah." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan Madinah kepada Ibnu Ummu Maktum, sedangkan bendera perang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah semuanya siap, pasukan muslim berjumlah 3.000 orang dan 36 pasukan berkuda mulai bergerak. Dalam perjalanan menuju Bani Quraisyah, terjadi perbedaan dalam menafsirkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat asar. Sebagian dari mereka masih sempat mendapatkan waktu sholat di jalan. Di antara mereka ada yang sholat dan ada pula yang mengakhirkannya hingga mereka tiba di Bani Quraisyah. Masalah tersebut diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyalahkan seorang pun di antara mereka. Ini merupakan ijtihad para sahabat menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Muslim terus bergerak dengan dipimpin Rasulullah hingga tiba di salah satu pangkalan air milik Bani Quraisyah. Kedatangan pasukan Muslim mengejutkan orang-orang Bani Quraisyah. Mereka sama sekali tak menduga kaum Muslim akan membawa pasukan yang begitu banyak. Lalu Allah meniupkan rasa takut pada jiwa dan hati mereka sehingga mereka lari tunggang langgang. Mereka berlindung di balik benteng dan tidak berani menampakkan diri. Kaum Muslim mengepungnya dengan sangat ketat. Pengepungan terus berlangsung tanpa ada tanda-tanda berakhir. Orang-orang Bani Quraisyah mulai panik. Mereka berunding untuk memutuskan bagaimana cara menghadapi pengepungan tersebut. Akhirnya disepakati mereka akan meminta pertimbangan salah satu sekutunya dari kalangan Muslim. Mereka meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan orang yang dimaksud. Permintaan itu dipenuhi Rasulullah dengan mengirimkan Abu Lubabah. Ketika Abu Lubabah tiba di Bani Quraisyah, dia disambut dengan sukacita. Kaum lelaki bangkit menemuinya, sementara kaum perempuan dan anak-anak menangis di depannya. Isak tangis itu membuat Abu Lubabah terharu. Dia merasa kasihan dengan penderitaan mereka. "Apakah kamu berpendapat kita harus tunduk di bawah pemerintahan Muhammad?" tanya mereka. "Ya," jawab Abu Lubabah sambil memberikan isyarat pada lehernya, yang berarti bahwa mereka akan dikenai hukuman mati. Namun setelah itu dia sadar bahwa isyaratnya itu berarti dia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Saat itu juga dia berbalik dan bergegas menuju Masjid Nabi
di Madinah. Di sana dia mengikatkan dirinya pada salah satu tiang masjid. Ikatan itu katanya tak boleh dilepas kecuali oleh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, jika dia datang menemuiku, pasti aku memaafkannya. Adapun jika melakukan apa yang dia lakukan, kami akan biarkan hingga Allah memutuskan perkaranya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari apa yang terjadi pada Abu Lubabah. Sementara itu, pengepungan masih terus berlangsung. Kian hari, semangat orang-orang Bani Quraisyah semakin turun. Memasuki hari ke-25, orang-orang Yahudi itu akhirnya tunduk pada ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum laki-laki ditangkap dan kaum perempuan serta anak-anak dipisahkan. Mereka berpikir untuk menyerah dan meminta Rasulullah menjadikan Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim bagi mereka. Hal ini mereka pilih karena menurut mereka Sa'ad bin Mu'adz akan bersikap ramah sebab adanya koalisi antara mereka dengan kaumnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz akhirnya menjadi hakim bagi mereka. Sa'ad didatangkan dengan digotong karena beliau sedang terluka akibat terkena anak panah di lengannya ketika perang Khandaq. Akhirnya Sa'ad memutuskan 3 hal. Yang pertama, pembunuh harus dibunuh. Yang kedua, keturunannya harus ditawan. Yang ketiga, harta mereka harus dibagi-bagikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Sa'ad, "Kamu telah membuat keputusan terhadap mereka dengan hukum Allah dari atas 7 langit. Keputusan ini sesuai dengan syariat orang-orang Yahudi, bahkan lebih ringan daripada syariat mereka." Setelah keputusan Sa'ad bin Mu'adz ini, Bani Quraisyah segera didatangkan ke Madinah dan ditahan di rumah seorang wanita dari Bani An-Najr. Sebuah parit digali di dalam pasar Madinah untuk tempat eksekusi mereka. Sekelompok demi sekelompok digiring ke pinggiran parit itu, lalu leher mereka dipenggal dan dimasukkan ke dalam parit. Jumlah mereka sekitar 400 orang. Ada pula yang menyebutkan antara 600 sampai 700 orang. Di antara mereka terdapat Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir. Dia adalah salah satu di antara 20 tokoh Yahudi yang memberikan semangat orang-orang Quraisy dan Ghatafan untuk melancarkan perang Ahzab. Dia juga yang menghasut Bani Quraisyah untuk berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang Bani Nadir yang masuk Islam sebelum turunnya keputusan. Mereka ini tidak mendapat hukuman apapun. Sementara sebagian lagi menyerahkan diri dan juga tidak mendapat hukuman. Perlakuan yang manusiawi tersebut membuat mereka akhirnya memeluk Islam. Sementara itu, tidak semua wanita dijadikan tawanan. Ada seorang wanita yang dieksekusi mati sebab dia telah menimpukkan batu penggiling kepada Khalad bin Suwaid hingga meninggal. Inilah hukum yang mereka terima sebagai balasan yang adil atas orang yang ingin melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian dengan kaum muslimin. Balasan harus timpal dengan perbuatan. Jika pengkhianatan mereka berhasil, maka jiwa kaum muslimin akan melayang. Harta kaum muslimin akan dibagikan dan keturunan kaum muslimin akan ditawan. Maka mereka dihukum dengan jenis hukuman yang sama sebagai balasan yang setimpal. Perang Bani Quraisyah berhasil menyingkap kebencian orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Perang itu juga berhasil mengintai aksi-aksi tersembunyi mereka. Mereka telah melanggar perjanjian-perjanjian dengan Rasulullah dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit. Mereka benar-benar menunjukkan diri melawan kaum muslimin secara sempurna setelah mereka bergabung dengan Quraisy, Ghatafan, dan juga yang lainnya saat terjadi perang Ahzab. Dengan menghabisi Bani Quraisyah, Madinah menjadi benar-benar bersih dari orang Yahudi. Madinah sepenuhnya menjadi milik kaum muslimin.
Tidak ada lagi kemungkinan adanya bahaya dari dalam yang sangat mungkin menciptakan konspirasi dan makar. Lantas bagaimana dengan nasib Abu Lubabah? Abu Lubabah tetap terikat di masjid selama 6 hari. Setiap tiba waktu sholat, istrinya menghampirinya lalu melepaskan tali tersebut agar Abu Lubabah dapat sholat. Setelah selesai sholat, istrinya mengikat Abu Lubabah lagi. Pada dini hari sebelum subuh, istrinya memintakan ampun baginya. Selama beberapa hari, istrinya mendoakan Abu Lubabah. Akhirnya doa itu dikabulkan. Ampunan atas Abu Lubabah turun kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di rumah Ummu Salamah. Kabar itu cepat disampaikan Ummu Salamah dengan cara berdiri di ambang pintu rumahnya. Saat itu juga orang-orang mengerumuni Abu Lubabah untuk melepaskan ikatannya. Tapi usaha mereka ditolak Abu Lubabah. Dia ingin Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Saat melewatinya untuk mendirikan sholat subuh, Rasulullah SAW melepaskan tali ikatan tersebut. Hadis riwayat Bukhari.